Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy bareng gue Hendy. Udah lama banget gue nggak bikin video ya teman-teman semuanya. Kemarin gue sempet sakit dan juga punya kesibukan yang luar biasa banyak, terutama pekerjaan. Jadi gue harus korbankan salah satu kegiatan gue, yaitu bikin video di YouTube. Dan sekarang gue alhamdulillah udah mulai semangat lagi untuk bikin video-video, karena gue juga sebenarnya masih punya 2 janji video sama kalian. Sebenarnya banyak sih, cuman yang gue ambil garis besarnya 2 janji video itu, yaitu janji video bikin basic latte art yang gue belum sempet bikin sampai dengan sekarang, karena gue yang tadi gue bilang gue sempet sakit juga kemarin, terus juga kerjaan numpuk banyak banget. Gue punya janji yaitu bikin video, bukan video sih, bikin giveaway gitu. Jadi nanti 2 video itu akan insyaallah, semoga Allah mudahkan, akan gue realisasikan setelah video-video beberapa video ke depannya, karena gue akan review dulu alat-alat yang sudah ada di rumah gue sekarang. Salah satunya itu ini, gue kedatangan grinder lagi dari brandnya masih sama, Verativero, yaitu Verativero FGM 9702, dan grinder ini itu harganya sekitar 800 ribuan. Nah nanti sama-sama kita akan lihat hasil gilingannya kayak gimana gitu loh. Jadi grinder ini kan diklaim bisa menggiling dengan 3 mode gilingan, yaitu untuk kebutuhan espresso dia bisa, untuk kebutuhan pour over, medium, V60 dan lain sebagainya dia bisa, terus juga French press dia juga bisa. Katanya kayak gitu diklaim. Jadi nanti akan kita lihat hasil gilingan dengan ketiga mode tersebut, gimana kira-kira identifikasi visual ground coffee-nya dari grinder FGM 9702 ini. Terus juga langsung aja di paket pembeliannya itu nanti dapat apa aja gitu. Yang udah pasti dusnya, cuman gue nggak tampilin karena lihat visualnya kecil banget, untuk nampilin dus kayaknya nggak muat karena ini ruangannya cukup sempit gitu loh. Jadi ketika beli harga 800 ribuan itu dapat apa aja? Dus ya udah pasti, supaya packagingnya lebih aman. Terus juga unit grindernya, terus juga ada ini kontainer untuk menampung bubuk kopi yang setelah digiling. Terus juga dapat ini. Nah kerennya itu karena dia memang tulisannya bisa ditujukan untuk espresso, jadi dia dapat holder untuk portafilter. Cuman ini kemarin gue cobain dan gue lihat ini ukurannya 52 mm, bukan yang ukuran 58 mm gitu. Berarti grindernya ini ditujukan untuk keperluan home use atau keperluan hanya ngopi di rumah kalau menurut gue ya, karena portafilternya pun didesain yang dapat nih, yang holdernya itu bukan 58 mm yang komersial gitu loh. Nggak masalah, dan ini tetap bisa membantu kegiatan ngopi kita di rumah, apalagi kalau kalian punya mesin yang memang ukuran portafilternya itu 52 mm gitu loh. Terus juga jelas ada kartu garansi, terus juga ada buku manual. Yang ini lagi-lagi gue saranin setiap review produk, yaitu kalian harus baca manual booknya supaya kalian ngerti unitnya, ngerti barangnya yang sedang kalian pakai itu fungsinya kayak gimana gitu loh, untuk ngebersihinnya kayak gimana gitu loh, dan lain sebagainya. Ini gue geser sedikit karena supaya lebih lega. Nah terus selain gue kedatangan yang namanya grinder ini, Verativero FGM 9702, gue nggak sendirian, gue ditemenin sama kopi juga dari PT Indotara, yaitu Koreros Premium House Blend. Nah ini 50% Arabica, 50% Robusta. Jadi untuk nyobain grinder ini gue juga dikirimin biji kopinya. Jadi sekalian nanti untuk ngetes gilingannya hasilnya kayak gimana, pakai biji kopi yang dari PT Indotara juga. Tenang, terakhir nanti semua linknya akan gue taruh di deskripsi, jadi kalian bisa cobain dan bisa beli. Sekarang kita ngobrolin si unitnya ini ya, si grindernya ini ya. Ini gue geser sedikit ke bagian sini. Kalau kita lihat dari atasnya ini ada bean hopper. Nah bean hoppernya ini kapasitasnya sekitar 250 gram. Nah kalau kita buka, jadi ini bisa dibuka teman-teman, supaya ngebersihinnya gampang gitu loh. Nah kalau kita buka ini, terus dia itu langsung masuk ke dalam burnya gitu loh. Nah ini dia pakai conical bur, bukan flat bur. Nah conical burnya ini juga gampang banget untuk dilepas. Tuh, jadi ini burnya itu bisa dilepas, dan ini memudahkan kita untuk ngebersihin si grindernya kalau kita habis pakai. Jadi habis pakai kita mau ganti beans, itu otomatis kita harus ngebersihin dong. Nggak mungkin sisa-sisa beans yang kemarin itu ikut kegiling gitu loh, nanti rasanya berubah dan lain sebagainya. Jadi ini cukup memudahkan kita untuk ngebersihin ketika kita mau ngebersihin grindernya. Burnya gampang banget dilepas, nggak neko-neko, nggak ribet banget nyopotnya, tinggal tarik aja udah copot dia. Masangnya hati-hati, bukan salah dan lain sebagainya, karena dia nggak ada drat, nggak ada klik, nggak ada kuncinya. Cuman ya kita harus pasangnya sesuai dengan apa yang tadinya dipasang gitu loh. Jadi nggak mungkin salah kan, jangan sampai salah. Gua taruh lagi ke dalam. Nah teman-teman, bean hoppernya ini juga plastiknya itu bagus, premium quality juga. Terus juga di dalamnya dia disediakan sendok scoop
Nah, tuh dia dapat sendok scoop. Yang gue lupa tadi harusnya ini juga dikeluarin karena ini tempatnya ada di dalam bin hoppernya gitu loh. Ya memang ini tugasnya ya buat ngambil buat ngambil biji kopi, bubuk kopi, terus juga ini untuk ngebersihin si grinder yang tadi gue bilang. Burnya itu kita bisa ngebersihin pakai brushnya. Jadi dapat dari bawaan si grindernya. Jadi selain dapat yang tadi, dapat ini juga brush sama sendok scoop. Gue taruh aja ya supaya nggak hilang dan lain sebagainya. Ya ini bin hoppernya gue tekankan lagi, kapasitasnya 250 gram. Jadi kalian bisa taruh biji kopi di situ sekitar kurang lebih 250 gram. Nah mungkin kalau ini kan satu bag ini isinya 250 gram. Ini mungkin pas untuk di sini. Jadi 250 gram kalian sobek, kalian tuang di situ untuk stay ngopi di rumah itu bisa banget gitu. Nah terus masuk ke bawahnya. Dia ada mode giling yang tadi gue sempat singgung di awal. Jadi dia ada 3 mode giling di sini. Karena ada tulisannya juga, jadi kalian bisa lihat nanti. Dia itu ada keperluan untuk espresso, ada untuk keperluan drip pour over. Terus juga ada keperluan untuk French press. Nah, dia ini diklaim bisa menggiling untuk keperluan espresso yang pertama. Jadi dia bisa ukuran fine. Terus juga dia bisa ukuran medium ya, jelas kalau bisa fine pasti bisa medium gitu kan. Untuk keperluan V60 drip pour over dan lain sebagainya. Terus juga untuk keperluan French press coarse. Jadi dia juga mampu untuk menggiling untuk keperluan kita seduh French press gitu loh. Nah, nanti sama-sama akan kita lihat identifikasi visualnya gimana sih hasil gilingan dari ketiga mode tersebut. Yang ini bisa kita set, tetap ada bunyi klik-kliknya, tapi ini kita bisa set di antara garis-garis itu. Hampir dikatakan, gue katakan sih pribadi itu bisa lebih presisi kalau kita mau kalibrasi gitu loh. Menurut gue. Cuman karena belum tes secara maksimal untuk bikin espresso, ya nanti kita akan coba juga untuk bikin kopi. Cuman nggak tahu kalau video ini kepanjangan, gue akan bagi 2 videonya. Jadi kalian nanti lihat aja sampai akhir kayak gimana. Terus juga ini bisa kita set. Nah, ini gampang banget. Dan dia itu kalau mau ngebuka, ya kan ada tanda panahnya. Nah, di bagian bodinya itu ada tanda gembok kebuka gitu. Jadi kalau kesini berarti bisa diangkat, dan ini juga ada bagian yang menonjol di bin hoppernya itu yang nanti bisa kita masukin di bodinya itu. Nah habis itu kita kunci, puter sampai klek gitu, dan dia memang nggak ada penguncinya gitu loh. Jadi ya udah kayak gini aja. Cuman ini lumayan kuat banget, ini kuat banget asli. Nah terus masuk ke bagian depannya lagi, dia ada nomor nih teman-teman semuanya. Awalnya ini gue pikir itu adalah time, durasi untuk kita giling si biji kopinya. Ternyata bukan setelah gue baca. Jadi begitu gue datang, gue buka unitnya, oh ini mungkin adalah timer gitu loh. Tapi ternyata bukan. Setelah gue baca buku manualnya, ini tuh untuk ngegiling seberapa banyak cup yang mau kalian pakai. Ternyata ada nomor 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan 12 cup. Dan kalau misalkan ini tanda panahnya kita arahin ke off, dia nggak mau nyala. Nggak mau nyala dia. Nah, minimal harus 2 cup. 2 cup kita arahin ke 2, baru mau nyala dia gitu loh. Teman-teman bisa set kurang lebih itu seberapa banyak kalian mau bikin kopi atau kalian mau giling biji kopinya. Misal contoh, kalian mau bikin seduh apa ya untuk keperluan mau kapot nih. Nah mau kapot itu kan ada beda-beda ya. Ada 6 tes, ada 12 tes, ada 3 tes gitu loh. Maksudnya 3 cup, 6 cup, 12 cup gitu loh. Nah kalau yang tadi gue bilang kalian mau seduh mau kapot itu lumayan membantu ya. Jadi kalian bisa set itu mau di 2 cup, 6 cup, atau mau di 12 cup gitu loh. Jadi langsung secara bersamaan. Misalkan mau bikin es kopi susu mau jualan gitu loh. Kalian punya mau kapot yang besar tuh yang ukuran 12 tes. Ya udah langsung aja giling ke 12 cup, ke nomor 12 itu. Ke nomor 12, tanda panahnya ininya tombol on off-nya ini diarahin ke nomor 12. Abis itu kalian giling. Udah deh, nanti kurang lebih dia akan giling itu sebanyak 12 cup. Nah teman-teman, tapi default modenya ini setelah gue baca-baca di manual booknya itu nggak ketemu 2 cup itu berapa gram, gramasinya itu nggak ketemu. Jadi dia ini mainnya itu berdasarkan time, berdasarkan waktu. Jadi 2 cup itu kalau di nomor 2 itu kurang lebih 18 detik. Nah kalau 12 cup itu kurang lebih 55 detik. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi gue juga nggak nyobain secara detail bahwasannya 2 cup itu gramasinya berapa, karena mungkin bisa jadi beda ketika gue tes pakai biji kopi yang ini
dengan biji kopi yang lain. Kenapa? Density-nya dan lain sebagainya, ketebalan biji kopinya dan seberapa besar si biji kopinya tersebut. Jadi mungkin bisa aja beda gitu loh, mungkin ya. Nah itu teman-teman semuanya. Jadi itu untuk mode gilingnya dan juga untuk on off-nya. Jadi dia ketika di off, dia nggak mau nyala, kita harus pencet, kita harus arahkan ke nomor 2, 4, 6 dan lain sebagainya sampai dengan nomor 12. Jadi gitu kurang lebih. Nanti bisa ditampung di kontainernya ini untuk biji kopinya. Atau kalian kalau mau seduh yang namanya espresso itu, nah kalian punya mesin espresso rumahan yang ukuran portafilternya 52 mm, pakai holder ini aja, nggak usah pakai kontainer karena itu lebih memudahkan kalian gitu loh. Oke. Nah, bodinya sampai lupa, bodinya ini plastik dengan kualitas yang cukup solid karena dia juga nggak berat tapi juga nggak terlalu enteng kalau menurut gua. Cuman karena dia nggak besi, nggak metal gitu loh, jadi ya plastik banget gitu. Terus juga dia ini diklaim anti statis teman-teman, jadi biji kopinya itu nggak ada yang nempel-nempel lagi. Nah dia itu langsung turun semua gitu loh. Terus juga kontainernya ini juga plastik, tapi plastik yang lumayan bagus, solid juga. Semuanya itu plastik kecuali conical burnya. Ya nggak mungkin, bur plastik kan langsung hancur dia. Oke, kita belum ngomongin dayanya seberapa gitu loh. Nah, dayanya ini dia pakai 200 watt, 220 volt. Nah, kecepatan burnya, kecepatan gilingnya itu 770 rpm. Jadi lumayan kenceng juga untuk grinder kecil harga 800 ribuan. Itu kalau menurut gue udah lumayan bagus gitu loh. Nah, teman-teman semuanya sekarang langsung aja, daripada ini videonya udah cukup panjang kalau menurut gue. Nanti belum ditambah video nyobain dan video penutup, kesimpulan dan lain sebagainya. Itu cukup panjang, jadi langsung kita masuk ke ngetes gilingannya. Jadi 3 mode tadi kita tes hasilnya gimana, kelihatan identifikasi visualnya gimana. Nanti gue coba semaksimal mungkin untuk di zoom hasil gilingannya itu, yaitu espresso fine-nya itu seberapa. Untuk espresso fine-nya itu ukurannya seberapa konsisten. Terus juga untuk drip, pour over, V60 dan lain sebagainya itu seberapa konsisten, seberapa hasil gilingannya. Terus juga untuk French press seberapa konsisten dan seberapa besar boulder-boulder yang akan kita dapatkan. Oke, langsung aja pindah ke nyobain ya. Ya, bismillah teman-teman. Ini udah gue set, jadi kita akan coba giling dan kita lihat identifikasi visual gimana sih hasil gilingan dari grinder FGM 9702 ini. Nah, gue akan bagi gilingannya menjadi 3 mode, yaitu untuk espresso, drip, pour over, atau yang kita kenal biasanya dengan V60 dan lain sebagainya yang ditetes ya, metode tuang. Terus juga untuk French press, kita lihat konsistensinya gimana, masih ada yang besar dan kecil atau enggak. Dan kita lihat ketika yang biasa banget untuk diidentifikasi visual itu kan biasanya kalau espresso itu kan ada kelamping-kelamping dan lain sebagainya. Nah di sini gue juga nyobanya yang tadi gue bilang juga, yaitu ini ada house blend kopi dari PT Indotara juga, namanya Koreros Premium Quality House Blend. Jadi ini tuh 50% Arabica dan 50% Robusta. Nah, oke, langsung gue coba aja. Nah, ini udah gue set di 2 cup, karena kalau di off dia nggak akan bisa hidup. 2 cup itu dia baru bisa hidup. Nah, ya. Terus juga gue akan coba gilingnya itu, gue cobanya 5 gram. Jadi untuk espresso kita lihat gue giling 5 gram biji kopi, hasilnya kayak gimana, tingkat kehalusannya. Terus juga untuk drip, pour over, terus juga untuk French press itu 5 gram. Oke, langsung aja gue yang pertama akan giling untuk keperluan espresso. Nah di sini kan kita bisa set berdasarkan bin hoppernya ya, jadi dia ada tanda panahnya kecil dan itu kita bisa set di nomor berapa yang kita mau seduh gitu. Oke, ini kan banyak banget nomornya ya, cuman gue ambil di antaranya aja untuk identifikasi visual gitu. Nah kalau untuk espresso gue akan coba dari yang paling halus banget, yang mentok. Jadi ini gue mentokin, jadi si tanda panahnya itu gue pentokin ke nomor 1 tuh, langsung aja gue taruh biji kopinya. Ini tadi gue udah timbang 5 gram, gue tuang. Nah ya ditutup. Terus gue nggak pakai kontainer dia, tapi gue langsung pakai cup aja. Dan itu nanti akan gue taruh di tisu. Gue udah siapin tisu di sini. Biasa nanti gue taruh di sini yang untuk espresso, untuk untuk ukuran fine espresso, untuk ukuran drip over medium, dan juga untuk coarse yaitu French press. Langsung aja kita giling ya. Gue bersihin dulu cupnya. Oke, langsung giling ya. Bismillah.
Oke, untuk 5 gram sih kalau menurut gue cepet banget ini, cepet. Lumayan oke kalau dari visual gue sih, gue ngelihatnya untuk ukuran fine dia ketika untuk bikin espresso tuh bagus sih. Nih ya, gue taruh di sini, nanti kita lihat. Nanti biasa gue kasih zoom in, jadi kita bisa lihat perbandingan visualnya antara ketiga mode giling ini gitu. Ya, terus ini gue akan geser, gue taruh dulu. Ini udah ada biji kopinya, kurang lebih 5 gram. Jadi ini gue geser dulu ke drip pour over di nomor 15. Jadi kan teman-teman sebenarnya di sini tuh kan dia ada range ya, untuk espresso ada range-nya nomor 1 sampai dengan sekian, drip pour over itu ada range-nya, dan French press juga ada range-nya. Nah ini untuk perbandingan visual kali ini gue itu nyobanya yang paling mendekati ke setelahnya gitu loh. Jadi gini maksudnya, kalau espresso tuh gue pakai yang nomor 1 yang paling fine. Nah drip pour over ini yang mendekati ke espresso gue pakai yang nomor 15, dan nanti yang French press tuh gue pakai di sekitar nomor 26 gitu. Ya langsung aja gue akan coba. Ini gue udah set ke nomor 15 untuk drip pour over. Oke, kita bersihin sedikit ya karena ada sisa. Oke, langsung kita giling. Bismillah. Oke. Visual gue sih mengidentifikasi bahwasannya ini medium yang biasa gue pakai untuk seduh V60. Oke lah kalau menurut gue. Cuman memang jujur masih ada yang halus-halusnya sedikit. Nah, mungkin karena tadi kan kita habis giling untuk espresso dan itu dalamnya itu nggak kita bersihin banget gitu loh. Maksudnya nggak kita bersihin pakai brush. Jadi mungkin ada sisa-sisa sedikit dan itu nggak masalah sih kalau menurut gue. Oke, gue taruh di sini di tengah ya. Oke, dan ini yang terakhir teman-teman, gue akan taruh di nomor 26 untuk French press. Langsung aja gue taruh biji kopinya, sama kurang lebih ya 5 graman. Biasa, masih ada yang nyangkut dan harus kita bersihkan sedikit. Oke, langsung kita giling ya, bismillah. Ya, dia lebih cepat dan lebih sedikit ya karena secara logika dia kan gilingnya kasar, nggak halus. Udah cukup konsisten kok. Tapi memang masih ada yang lebih besar, yang masih ada yang lebih kecil gitu loh. Nah, ini gue taruh di sini. Nah. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jadi akan gue shoot untuk zoom in di gilingan-gilingan kopinya ini. Semoga kalian juga bisa ngelihat identifikasi visualnya kurang lebih. Untuk 3 mode giling itu, yang fine, yang medium, sama yang coarse, itu gimana pakai grinder FGM, Verite Vero FGM 9702 ini. Langsung ya, sambil ngobrol nanti sedikit. Nah ini teman-teman, kalau dari atas tuh visualnya kurang lebih kayak gini. Semoga kalian bisa kelihatan dan ya sedikit-sedikit lah diidentifikasi. Nanti akan gue zoom. Langsung ya gue zoom ya. Jadi sebelum gue zoom ini gue kasih tahu dulu yang ini yang ada di tangan gue ini untuk espresso. Lihat ada kelamping-kelampingnya ya nih kayak gini nih. Terus yang ini untuk medium pour over, ini untuk V60 dan lain sebagainya. Dan yang ini untuk French press. Kalau di mode grinder yang tadi gue pakai yaitu Verite Vero FGM 9702. Langsung gue zoom in sebentar. Nah, ini pindah ke yang kiri dulu ya. Yang espresso, majuin sedikit. Nah, jadi ini kalau menurut gue udah lumayan bagus. Tuh, dia ada clampingnya kayak gini. Terus kalau ditekan, biasanya sih dia bisa ngebentuk gitu. Nah, tuh kan, bentuk kan. Ya udah lumayan, ini udah bagus banget. Grinder 800 kalau menurut gue udah lumayan untuk home use ya gitu. Terus geser ke yang medium. Mundurin sedikit. Oke, fokus. Oke, sip. Nah, ini kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Dan ini udah mulai kelihatan dia itu beda gitu gilingannya. Maksudnya yang tadi espresso halus, yang ini medium kelihatan
dan dia hampir konsisten kalau menurut gue. Mungkin kalau di video nggak terlalu kelihatan ya, jadi karena gue juga nggak ada lensa makro, jadi nggak bisa ngelihat bener detail banget itu hasilnya tuh kayak gimana gitu. Cuman kurang lebih kayak gini lah mediumnya dia. Udah lumayan oke dan lumayan bagus, karena di grinder yang gue pakai juga, ya kalian tahu grinder apa yang gue pakai biasanya, itu kurang lebih hasilnya juga kayak gini gitu loh. Oke, yang ini yang kasarnya. Nah, fokus, oke, kelihatan ya. Tuh, boulder banget. Terus kalau misalkan kita bandingin tuh, kurang lebih. Hasilnya kayak gitu. Yang ini medium, untuk drip, pour over, V60 dan lain sebagainya. Yang ini untuk French press. Nah, kalau kita bandingin lagi antara medium sama fine, ya itu udah jelas kelihatan tuh kan, bedanya kelihatan. Ini fine untuk espresso, dan yang ini untuk V60, ini medium, grand size medium. Oke, balik lagi ke set awal sambil ngobrol-ngobrol sedikit ya. Oke teman-teman, kita udah balik ke set yang awal lagi, dan itu tadi kita sama-sama lihat secara visual gimana sih 3 mode gilingan yang bisa digiling oleh Verity Vero FGM 9702 ini gitu loh. Tapi sebentar, fokus jangan ngelihat ke mesin espresso yang ini dulu, karena ini akan kita review di video selanjutnya. Tapi tetap tenang, kesimpulannya dulu untuk grinder yang satu ini. Jadi grinder yang satu ini kesimpulannya kalau menurut gue adalah dengan harga 800.000 kalian udah bisa ngopi di rumah dengan ya banyak variasinya gitu loh. Jadi maksudnya kalian bisa giling espresso dengan grinder yang ini, terus juga kalian bisa seduh V60 dengan grinder yang ini, atau flat bottom dan lain sebagainya, atau juga kalian bisa seduh French press pakai grinder yang ini gitu loh. Jadi kalau menurut gue itu udah worth it di harga 800.000. Harganya murah, terus juga compact, ini kecil dan gak terlalu besar tuh ya. Kalau menurut gua segini tuh kecil banget gitu loh. Terus juga dia udah dilengkapin sama ini holder untuk portafilter gitu loh. Jadi kalau menurut gue ini lumayan bagus gitu loh. Nah, ini grindernya Verity Vero FGM 9702 kalau disandingkan dengan mesin espresso yang ada di sebelah gua itu cocok banget, karena dia portafilternya bisa masuk ke dalam portafilter holder ya dari grinder yang ini gitu loh. Jadi itu kesimpulannya dari gua teman-teman semuanya. Harga 800.000 untuk ngopi di rumah itu bagus banget dan layak untuk kalian cobain dan kalian beli. Kalau mau silakan. Pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Nah, spoiler sedikit ya. Jadi gua kedatangan juga ini mesin espresso yang untuk rumahan, karena dia tadi 52 mm portafilternya, which is itu bukan portafilter untuk komersial, dimana yang kita tahu komersial use itu 58 mm. Oke, tapi nggak usah permasalahin itunya, karena ini nanti akan detailnya akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi stay tune on channel Coffee Story by Hendy. Sebelum gue tutup teman-teman semuanya, nanti di video selanjutnya lagi setelah gue review mesin espresso yang satu ini, gue masih ada mesin espresso satu lagi. Nanti akan gue kasih tahu apa itu mesinnya gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian video yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf videonya udah terlalu panjang, jadi sebenarnya sih awalnya gue niat mau gabungin aja gitu loh review videonya, review produknya, grindernya sama mesin espressonya, karena itu udah terlalu lama banget. Yang ada nanti kalian skip videonya nggak jelas, kalian banyak tanya, dan biasanya yang kalian tanyain itu udah ada di videonya, karena mungkin kalian nggak nonton sampai habis, di skip dan lain sebagainya. Jadi kalian banyak yang nanya, bahwasannya sebenarnya jawabannya itu ada di video, tapi kalian tanya gitu loh. Gue sih nggak masalah gitu loh, cuman kalau belum nonton ya alhasil dapetnya kayak gitu, atau nontonnya di skip ya kayak gitu, bahwasannya jawabannya itu ada sebenarnya, tapi kalian udah tanyain di kolom komentar gitu loh. Gue nggak masalah, tapi kalian harus lebih bijak lagi bahwasannya nontonnya sampai habis, jangan di skip supaya nggak muncul pertanyaan yang jawabannya ada di video. Itulah kalau menurut gue. Jadi oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue bagikan di video kesempatan kali ini. Tetap jika kalian suka dengan video-video konten-konten yang gue bikin, silahkan tekan tombol subscribe. Berarti kalian juga bantu untuk channel ini terus berkembang, dan alhamdulillah sudah 5.000 subscriber. Terima kasih banyak. Doain gue semoga Allah mudahkan juga untuk bisa bikin video-video yang tadi gue janjikan yang sebelum video-video ini, yaitu video untuk basic latte art, terus juga video
Terus juga untuk giveaway, sorry bukan video. Tapi nanti pengumumannya ada di video juga gitu loh. Ketika ada kritik, saran, silahkan tulis, sampaikan di kolom komentar. Kalau mau tanya juga bisa DM ke Instagram gua @coffeestorybehandy. Terus juga kalau dirasa video ini bermanfaat, ada yang cari grinder juga, ada yang mau tutorial dan sebagainya, silahkan share video-video gua, available to share tapi nggak boleh untuk re-upload gitu loh. Oke teman-teman semuanya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, banyak-banyak di rumah aja, pakai masker double dan lain sebagainya. Ikutin prokes. Tetap jangan lupa ngopi.